Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anakku sekalian. Pada kesempatan hari ini, anakku sekalian, kita akan mencari tentang ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama kali, sebelum kita belajar, tentu anak sekalian harus tahu terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita ini. Yang pertama kali adalah anak sekalian harus memahami dulu apa yang disebut dengan interaksi sosial. Ya, nanti di akhir pembelajaran boleh anak sekalian memberikan argumentasinya. Siapa tahu ada yang dapat, nanti di grup WA saja. Untuk itu anak sekalian, mari kita lihat bersama-sama mengenai pembelajaran kita hari ini tentang interaksi sosial di samping ini. Oke. Kita berbicara mengenai interaksi sosial dan sekalian, bahwa dalam kehidupan kita ini setiap harinya kita harus berhubungan dengan orang lain. Maka oleh karena itu anak sekalian, boleh kita lihat tentang interaksi sosial. Yang pertama kali bahwa interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara orang dengan orang atau kelompok dengan kelompok yang ada di samping ini. Oleh karena itu, anakku sekalian, kita tidak bisa terlepas dari kehidupan orang lain. Ya, oleh karena itu, maka sama-sama kita perhatikan materi yang ada di bawah ini. Oke. Kemudian dalam interaksi sosial anak sekalian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama kali adalah ada faktor imitasi. Imitasi adalah sesuatu tindakan yang meniru gaya kehidupan orang lain, anak sekalian. Mari kita sama-sama kita lihat. Yang pertama kita lihat adalah imitasi. Imitasi adalah satu sikap dan perilaku yang meniru tindakan gaya orang lain. Coba kita lihat di samping ini. Yang kedua, sugesti. Sugesti adalah memberikan dorongan kepada orang lain supaya orang lain mau mengikuti apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita lihat materi yang berikutnya. Yang ketiga adalah identifikasi, anak sekalian. Identifikasi adalah satu tindakan yang menyamakan dirinya dengan kehidupan orang lain. Ya, seakan-akan kita sama dengan orang lain. Mari kita lihat bersama-sama. Yang berikutnya adalah simpati. Simpati adalah suatu ketertarikan, ya, antara lawan jenis dengan lawan jenis, antara wanita dengan laki-laki. Oleh karena itu, anak sekalian, mari kita pahami ya apa arti simpati dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Kemudian yang berikutnya adalah empati. Empati adalah tindakan merasakan apa yang dirasakan orang lain seperti di samping ini. Ya, seandainya orang lain sakit, kita merasakan sakit. Seandainya orang lain merasakan kesusahan, kita sama dengan merasakan kesusahan. Kemudian dalam interaksi sosial ada yang disebut dengan proses asosiatif, anak sekalian. Mari kita lihat di samping ini, ya, apa saja proses asosiatif itu. Yang pertama, adanya kerjasama dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang namanya kerjasama, baik dalam bidang apa saja. Kemudian yang kedua adalah kerukunan, mencakup tindakan-tindakan perilaku yang ada seperti kita lihat di samping ini. Kemudian ada bargaining, yaitu kerjasama, ya. Kemudian ada kooptasi, yaitu penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian koalisi, bergabung, ya, menggabungkan, mengombinasi atau menggabungkan satu dengan yang lain. Ya, kemudian terakhir adalah joint venture, adalah suatu bentuk kerjasama dalam bidang-bidang yang lain. Ya, mungkin bisa kita lihat seperti di samping ini. Kemudian yang kedua akomodasi, yaitu proses penyelesaian pertentangan dengan tidak merugikan atau menganjurkan pihak lain. Seperti ini anak sekalian, boleh kita lihat. Ya, ada koersi. Kemudian ada kompromi, kemudian ada arbitrasi, kemudian ada mediasi.
Mungkin nanti lebih jelas boleh kita lihat di samping Bapak ini. Kemudian konsiliasi, ya, semua ada di samping ini ya sekalian. Kemudian toleransi, mungkin kita semua ada paham bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari perlu adanya toleransi, ya, baik dengan satu dengan yang lainnya. Kemudian adjudikasi, cara menyelesaikan masalah yaitu dengan menggunakan, ya, media di pengadilan. Yang ketiga, anak sekalian, adalah asimilasi, ya, adalah suatu proses mengurangi pertentangan antara individu dengan kelompok. Selanjutnya kita berbicara asimilasi. Asimilasi terdiri dari 6. Yang pertama toleransi, kesempatan yang sama, menghargai orang lain, persamaan suku kebudayaan, perkawinan campuran, adanya musuh bersama dari luar. Untuk lebih jelasnya anak sekalian boleh dilihat keterangan di samping ini. Yang berikutnya adalah proses disosiatif, terbagi menjadi 3 saja. Yang pertama persaingan, kontroversi, dan pertentangan. Untuk lebih jelas boleh dilihat di samping ini. Nah, mungkin itu aja anak sekalian pada pertemuan hari ini, ya. Mungkin untuk minggu yang berikutnya bisa disambung lagi. Untuk tugas hari ini Bapak belum bisa memberikan, silahkan dibaca, minggu depan Bapak tanya kembali. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.